Ya, salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam berkat dan anugerah Allah. Shalom. Pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah dan beribadah kepada Allah kita yang Maha Hidup. Kita akan awali dengan pujian penyanjungan kita bagi Tuhan. Kami berkumpul. Dalam keselamatan yang Kau beri,
Haleluya. Kami senantiasa menyanjung Engkau Tuhan dan Allah kami. Tak peduli dimanapun tempat, tidak peduli kapanpun waktu, tidak peduli apapun situasinya, nama Yesus tetap menjadi tujuan hati dan iman kami. Saat ini Tuhan, kami tetap menyanjung mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Tuhan pemelihara kami. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas hati kami, setiap kami masing-masing, di tempat kami masing-masing saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah pujian kami, penyanjungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni secara ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Biarlah darah Kristus yang Maha Suci yang sudah menebus kami, membasuh kami, melayakkan kami untuk berdiri di hadapan hadirat tahta Allah Bapa kami. Kami akan bersorak dan menyembah Tuhan. Begitu juga untuk pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebagai umat pilihan yang telah ditebus oleh Allah kita, mari kita pujikan dengan semangat kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi katakan Roh Kudus turun. Di waktu selanjutnya kita akan bersama-sama terus belajar dan hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Dan kepada hambanya dipersilahkan.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020. Ya, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Bapa di surga, Engkau yang menciptakan bumi, langit beserta dengan isinya, yang kami kenal dan kami sapa Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan di beberapa tempat di rumah jemaat-Mu. Tuhan, mereka berkumpul dalam rangka beribadah memuji-muji Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami sekalian akan menikmati sebagian daripada firman-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kami di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak ini. Mari Roh Kudus, Engkau menerjemahkan firman-Mu lebih jauh di dalam hati anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul hidup yang berfokus pada Kristus. Jadi hidup yang berfokus pada Kristus. Nah, nas yang akan kita ambil yaitu di dalam Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12. Mari yang bawa Alkitab coba dibuka. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu semuanya, mari saya akan bacakan sementara jemaat nyimak. Judul firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ingin kita garis bawahi ayat yang kedua bagian A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sampai di situ dulu. Nah, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, akhir-akhir ini siapa orang yang tidak cemas? Siapa orang yang tidak khawatir, gentar, ada rasa takut? Kita mendengar bahkan melihat berita-berita yang membuat kita ini seolah-olah hidup ini tidak nyaman, ya tidak tenang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Di sini Paulus dengan jelas mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Nah, mata rohani kita, iman pengharapan kita harus tertuju kepada Yesus. Nah, saya akan sampaikan beberapa cerita. Ya, ada satu cerita yang menarik. Satu kali ada seekor rusa yang bunting, ya, yang bunting hamil tua. Nah, ketika itu dia sudah ingin melahirkan anaknya. Nah, kemudian dia pergi ke sebuah pinggiran hutan. Nah, ternyata di tepi hutan itu ada juga sebuah sungai. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja terjadi kilatan halilintar, dan menurut cerita hutan itu terbakar. Hutan itu terbakar. Dan kemudian ternyata ketika hutan itu terbakar,
si rusa itu juga dia pastinya takut. Belum selesai hutan itu terbakar, tiba-tiba ternyata ada seekor harimau yang datang ingin menerkam rusa yang sedang bunting akan melahirkan anak itu. Bukan saja itu, ternyata di sebelahnya juga ada seorang pemburu yang sedang mengintai, dia akan menembak rusa itu. Apa yang mau dilakukan oleh rusa tersebut? Apakah dia mau lari? Apakah dia mau masuk ke sungai yang di depannya itu? Dia hanya pasrah. Dia hanya berfokus bagaimana aku dapat melahirkan anakku dengan selamat. Apa yang terjadi? Peristiwa yang luar biasa terjadi ketika itu. Kemudian hujan deras. Hujan deras. Dengan berguyurnya hujan itu kemudian dapat memadamkan api yang ada di hutan itu, hampir separuh terbakar. Dan ternyata kilatan-kilatan halilintar yang disertai dengan hujan itu ternyata juga mengaburkan pandangan daripada seorang pemburu tadi, saya maksud. Nah, apa yang terjadi? Semuanya setelah selesai, hujan selesai, api pun padam, ternyata si pemburu itu sudah meninggalkan tempat dan harimau juga meninggalkan si rusa tadi, sehingga amanlah rusa itu. Dia dapat melahirkan anaknya dengan selamat. Karena apa? Dia tidak khawatir, dia tidak mencemaskan, dia hanya pasrah saja. Terserah ketika aku mati, tidak apa-apa. Tetapi yang penting aku dapat melahirkan anakku dengan baik. Nah, saudara yang terkasih, mari hidup kita walaupun banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan, mari kita berfokus terus kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14, di mana 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada di sebuah danau, dan kemudian waktu itu dia dilihat oleh murid-muridnya. Murid-muridnya mengira itu seorang hantu, dan kemudian Tuhan katakan apa? Sini, ayo saya akan bacakan saja di dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Coba bayangkan, waktu itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat berikutnya dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, coba perhatikan kalimat ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Coba perhatikan. Ketika Yesus berjalan di atas air dan kemudian Petrus itu menginginkan berjalan di atas air seperti Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Petrus diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Kenapa Yesus mengizinkan itu? Supaya Petrus belajar. Hatinya hanya terfokus kepada Dia. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Kita bisa membayangkan kenapa Petrus bisa berjalan di atas air. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi karena Tuhan ada ketika itu. Mata jiwani daripada Petrus hanya melihat Yesus. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Setelah si Petrus ini melihat gelombang yang besar, akhirnya keraguan timbul dalam hatinya. Akhirnya apa? Mata pandangannya hanya melihat
permasalahan yang dihadapi yaitu gelombang laut itu, maka tenggelamlah Petrus. Untung Yesus pada waktu itu ada di sana dan kemudian diangkat. Saudara, kehidupan kita, jika kita hanya berfokus kepada masalah, kita berfokus kepada persoalan-persoalan kehidupan, kita akan tenggelam. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini saya katakan, mari menghadapi situasi seperti apapun, menghadapi keadaan seperti apapun, mari kita tetap hati kita, iman kita, pengharapan kita berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, kesimpulan firman Tuhan hari ini, tidak ada pengharapan yang memberikan kekuatan kepada kita selain pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Permasalahan boleh ada, doa belum terjawab, situasi yang semakin genting ataupun mungkin kita diletakkan di satu tempat yang kurang nyaman. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu mari kita tetap berfokus kehidupan kita ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memanggil kita, Dia memilih kita, Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sebagian firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Ialah firman-Mu yang singkat ini akan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mereka beribadah hari ini. Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau lebih jauh memberkati jemaat-Mu dengan kekuatan iman dan mata hati pengharapan kasih yang terus berfokus kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh pun kami seringkali ada yang jatuh, tetapi kami percaya kami tidak sampai tergeletak sebab tangan-Mu bersegera menolong kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami ada di berbagai tempat dan alamat, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami hari ini. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur. Kami landaskan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya pastikan bahwa kita semua, saya dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita pasti akan diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba Tuhan. Amin. Nah, ini membuktikan bahwa ibadah itu tidak harus panjang, tidak harus bertele-tele. Saya yakin ibadah yang singkat ini pun juga akan menjadi berkat kita semua. Dan ibadah tidak harus dilakukan di gereja, karena firman Tuhan berkata, satu orang dua berkumpul, di situ Tuhan akan hadir bersama-sama kita. Amin. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan kepada seluruh jemaat, khususnya jemaat GBI Gunung Sari. Yang pertama adalah setelah nanti ibadah selesai, nanti setelah ada doa berkat dan nanti dilanjutkan dengan pujian penutup, itulah sebagai pratanda bahwa ibadah pagi hari ini melalui media handphone ini sudah selesai. Dan nanti sesaat kemudian akan ada beberapa petugas yang akan menghampiri rumah Bapak Ibu untuk mengambil persembahan untuk Tuhan. Sekali lagi, setelah nanti ibadah selesai yang nanti akan diakhiri dengan pujian penutup, silakan Bapak Ibu menunggu, karena sambil menunggu keliling dari petugas nanti akan menghampiri rumah Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu untuk bisa menunggu sesaat sambil melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah semacam ini akan berlangsung juga di minggu depan, karena kita belum mengetahui apakah minggu depan situasi sudah membaik atau tidak. Tetapi kalau seandainya situasinya masih semacam ini, yakinlah bahwa kami pengurus akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu
dan kemungkinan besar minggu depan akan dilakukan ibadah semacam ini. Kami berharap ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, juga tidak mengurangi bobot isi dari ibadah kita. Amin. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kami berharap sekali agar supaya saudara-saudara kita yang mungkin selama ini agak ragu-ragu, mungkin kurang nyaman datang ibadah di gereja, ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Silakan Bapak Ibu bisa mengundang kepada saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak bersama-sama dengan kita. Dan ibadah keluarga ini adalah salah satu alternatif yang bisa menjadikan kita kembali berkumpul bersama-sama Tuhan. Dan tentunya kita semuanya berharap agar supaya situasi ini akan segera reda, wabah ini akan segera diatasi oleh pemerintah dan kita semua. Oleh karena itu kita akan bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi satu pujian. Ya, pujian penutup. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang telah kami laksanakan bersama. Kami dapat memuji-muji Engkau, kami dapat menyembah nama-Mu, dan sebagian daripada firman-Mu telah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus, Engkau lebih jauh lagi akan memberkati kami sekalian, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga-keluarga Kristen yang hari ini telah beribadah dengan baik, dan persembahan-persembahan yang sebentar juga nanti akan dikumpulkan juga. Tuhan, Engkau memberkati. Bapak, secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang diusahakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan situ nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kalau kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami dan memberkati kami dengan kekuatan perlindungan dan kekuatan kesehatan yang sungguh-sungguh boleh kami rasakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan dalam ibadah kami mohonkan Tuhan berkenan mengampuni kami, sehingga ke depan ibadah kami akan lebih baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kalau demikian, jemaat milik Tuhan,
Pulanglah engkau dan bawalah berkat dari Allah kita di surga berupa damai sejahtera dan kasih sayang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.